Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilary. Selamat datang buat kamu yang baru datang dan baru bergabung di Ritsarla Hilary. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Gimana kabar kamu sahabat? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat, kamu penuh dengan semangat dan kamu optimis menjalani hidup ini. Nah, di video kali ini kami akan membahas bagaimana langkah daftar akun SIINAS untuk mendapatkan akses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Akan kami jelaskan bagaimana alurnya untuk mendapatkan akun SIINAS teman-teman, yaitu Sistem Informasi Industri Nasional. Teman-teman penasaran bagaimana caranya? Akan kami jelaskan di video kali ini. Jadi teman-teman wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai. Jangan lupa mau di subscribe, like serta di share agar bisa berbagi manfaat untuk yang lainnya. Yuk kita masuk dulu ke video pembukanya ya. Baik teman-teman, itu video pembuka dari Ritsarla Hilary. Nah, sedikit pengenalan nih tentang informasi channel Ritsarla. Welcome in my channel Ritsarla Hilary channel. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Teman-teman, kami mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah, saat ini Ritsarla Hilary sudah menembus 2,31 ribu subscriber dengan 444 video yang kami bikin khusus untuk teman-teman UMKM. Nah, di sini juga karena banyaknya permintaan dan konsultasi terkait usaha dan UMKM, jadi kami pun membuat yaitu RHC Konsultan UMKM. Kami berharap bisa membantu teman-teman semuanya. Nah, sebagian deskripsi channel kami yaitu di sini kami berharap semoga channel ini juga dapat menjadi inspirasi dan jalan menuju kesuksesan bagi teman-teman UMKM Indonesia khususnya. Kami siap membantu jika teman-teman UMKM ada yang ingin dibantu nih terkait usahanya, baik itu legalitas dan juga lainnya. Silahkan teman-teman pilih dan klik link yang ada di beranda channel ini ya. Selalu teman-teman pilih yang RHC Konsultan UMKM. Nanti di situ ada berbagai macam paket yang teman-teman bisa pilih, dan teman-teman bisa lihat juga ada Hilary Sus di situ produk kami. Kemudian juga teman bisa lihat ada tutorialnya. Teman-teman silakan pilih. Nah, ini untuk link yang RHC Konsultan UMKM. Ketika teman-teman mengklik, nanti di sini akan muncul berbagai macam paket-paketnya teman-teman. Kami bikin ini secara mudah teman-teman, secara murah, agar apa? Agar teman-teman bisa kami bantu teman-teman, dan teman-teman jika membutuhkan bantuan silakan hubungi customer admin, lalu teman-teman pilih klik paket yang ingin teman-teman dibantu oleh kami teman-teman. Nah, untuk liputan juga alhamdulillah kita sudah masuk liputan media nasional teman-teman. Ada dari Liputan 6, Kompas, Detik, Ikra Bank Indonesia dan lainnya. Silakan teman-teman baca profilnya jika ingin mengetahui lebih lanjut teman-teman tentang Hilary Sus teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, berkat dari liputan media nasional ini alhamdulillah banyak teman-teman UMKM yang sudah kami bantu, dan kami berharap semoga semakin baik yang bisa kami bantu. Nah, jika teman-teman ingin melihat tutorial UMKM secara gratis pun sudah kami bikinkan teman-teman. Silahkan klik link yang tutorial UMKM. Di situ teman-teman bisa pilih tema-tema untuk usaha teman-teman yang teman-teman butuhkan. Silahkan ditonton videonya agar teman-teman bisa memahami. Kami berharap dengan adanya video yang kami buat ini bisa membantu teman-teman untuk melengkapi legalitas dan lainnya teman-teman. Oke teman-teman, itu sedikit perkenalan. Kita akan masuk ke video pembuka dari SIINAS teman-teman ya. Baik sahabat Ritsarla, kita masuk ke pengantar awal nih. Di video kali ini akan kita bahas apa itu akun SIINAS, lalu bagaimana cara mendapatkan akun SIINAS dan apa saja langkahnya, sehingga dengan memiliki akun SIINAS ini kita bisa mengajukan diri untuk mendapatkan fasilitas sertifikat TKDN, sehingga kita bisa ikut proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. Siapa yang nggak mau loh? Pasti kalian mau kan? Yuk kita masuk ke headline-nya teman-teman. Jadi Kemenperin ini sederhanakan penghitungan TKDN bagi industri kecil teman-teman, di mana mereka mengupayakan penyederhanaan proses pengurusan sertifikat tingkat komponen dalam negeri untuk industri kecil. Hal ini merupakan terobosan nih untuk mempercepat, mempermudah dan memperbanyak sertifikat TKDN dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui belanja pemerintah, BUMN dan BUMD teman-teman.
Jadi, melalui terobosan tersebut, proses pengurusan sertifikat untuk IKA dapat dilakukan hanya dengan dua langkah, teman-teman. Pertama, permohonan sertifikat TKDN IKA dan penginputan data ini melalui Sistem Informasi Industri Nasional atau kita singkat dengan SIINAS. Nah, yang kedua, verifikasi TKDN IKA ini. Dengan terobosan ini, industri kecil benar-benar dimudahkan, teman-teman, untuk mendapatkan sertifikat TKDN, karena sertifikat TKDN ini merupakan syarat untuk bisa kita ikut dalam lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi teman-teman, dengan adanya kemudahan ini, kita sebagai perusahaan industri kecil ini dapat melakukan penghitungan sendiri, mengajukan permohonan itu melalui elektronik, teman-teman. Nah, jadi proses penyederhanaan ini merupakan langkah mendukung amanat undang-undang tentang cipta kerja, yaitu bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikitnya 40% anggarannya untuk produk UMK serta koperasi. Nah, dengan semakin mudahnya penerbitan sertifikasi TKDN ini juga akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, teman-teman. Di mana pelaksanaan ini membutuhkan dukungan dari para pelaku usaha dan juga dari pemerintah. Nah, selain penyederhanaan proses pengurusan sertifikat TKDN ini, Kemenperin juga memperbanyak jumlah asesor dan lembaga verifikasi besaran terkait TKDN dan bobot manfaat perusahaan. Hal ini apa? Untuk mempermudah pengurusan sertifikat TKDN dengan melibatkan lebih banyak pihak yang dekat dengan lokasi industri, teman-teman. Jadi teman-teman, saat ini pemerintah sudah benar-benar sangat membantu kita UMKM dan UMK untuk dalam penjualan dan juga lainnya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, apa itu SIINAS? SIINAS ini adalah Sistem Informasi Industri Nasional, adalah suatu mekanisme untuk mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah. Nah, data tersebut nantinya merupakan input yang selanjutnya akan diolah, dianalisis, dan dijadikan sebagai dasar pijakan bagi pemerintah dalam menyusun rangkaian kebijakan yang pro industri seperti jaminan ketersediaan pasokan, bahan baku, dan energi, perlindungan dan serbuan barang-barang impor, pemberian fasilitas fiskal dan non-fiskal, serta kebijakan-kebijakan lainnya, teman-teman. Kata nasional yang terdapat pada SIINAS ini memiliki makna bahwa sistem ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, di mana SIINAS ini diharapkan menjadi sistem informasi industri nasional yang nantinya akan mendukung pembangunan industri nasional, teman-teman. Baik itu dari industrinya, kawasan industri, kemudian peluang pasar, teknologi industri yang akan dicakup ini dalam sistem SIINAS, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, wajib punya SIINAS, teman-teman, apalagi ingin mendapatkan sertifikat TKDN. Lalu, apa sih tujuan SIINAS? Jadi tujuan SIINAS ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan atau informasi industri yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri yang nantinya dapat diakses oleh masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, teman-teman. Jadi benar-benar ini sistemnya sudah sangat keren banget, teman-teman. Nah, lalu apa manfaatnya, teman-teman? Jadi dengan tersedianya data dan informasi industri akurat, lengkap, dan terkini, itu bisa digunakan satu, pertama untuk advokasi untuk industri, teman-teman. Kemudian yang kedua, peluang investasi. Yang ketiga, penetrasi pasar global, teman-teman. Jadi dengan adanya data dan informasi industri yang akurat dan lengkap ini memiliki banyak manfaat, teman-teman. Ini manfaat untuk yang poin satu, teman-teman. Nah, manfaat poin kedua yaitu adalah dengan adanya perusahaan industri ini sebagai dasar pembangunan dan pengembangan perusahaan industri. Kemudian untuk perusahaan kawasan industri yaitu dasar pembangunan dan pengembangan kawasan. Kemudian untuk pemerintah Kemenperin ini data dan informasi akurat relevan dapat dipertanggungjawabkan, teman-teman, dan masyarakat pun bisa mendapatkan manfaat dari SIINAS, yaitu adalah mendapatkan gambaran industri secara nasional dan global, teman-teman. Lalu apa saja sih sumber data SIINAS ini? Sumber-sumber data yang ada itu pertama dari kementerian lembaga, kemudian dari Kemenperin, kemudian dari pemerintah daerah, perusahaan kawasan industri, kemudian perusahaan industri, perwakilan luar negeri, teman-teman, dan juga sebagai pelaku usaha ini akan memberikan data kepada SIINAS. Nah, disinilah SIINAS mengolah data tersebut dengan berbagai macam kepentingannya, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menghubungi helpdesk dari SIINAS, teman-teman. Ada hotline-nya, kemudian ada WhatsApp Kemenperin, ada helpdesk SIINAS, teman-teman, di mana jam operasional ini berlangsung dari Senin sampai dengan Jumat jam 8.30 sampai dengan jam 15.00 atau jam 3, teman-teman. Jadi silakan teman-teman buat yang ingin konsultasi terkait SIINAS dapat diajukan melalui hotline yang ada di sini, teman-teman. Silakan dicatat, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ya, teman-teman. Nah, lalu apa saja nih FAQ-nya, teman-teman?
Jadi jawaban atas pertanyaan dari masyarakat nih, kami sudah registrasi ke Si-Inas 4 kali nih, tapi kok tidak ada verifikasi email. Nah padahal sudah registrasi berkali-kali sejak bulan Desember kemarin. Nah dari Si-Inas ini menjawab teman-teman, terima kasih telah menghubungi PPID Kemenperin. Untuk dapat menjawab permohonan informasi ibu, dapat kami informasikan bahwa proses pendaftaran Si-Inas ini 1 kali 24 jam sejak mendaftar teman-teman. Jadi pastikan teman-teman ini email yang dimaksud adalah yang terdaftar di OSS teman-teman. Kemudian apabila perusahaan pernah melakukan update atau pergantian alamat email, pastikan email yang diubah adalah email perusahaan, bukan si pendaftar. Karena Si-Inas ini akan mengirimkan user dan password ke email perusahaan, bukan ke email pendaftar. Nah, untuk dapat memproses permohonan tersebut, mohon dapat menginformasikan nama perusahaan yang didaftarkan teman-teman. Nah, lalu prosedurnya seperti apa teman-teman? Ini gambaran prosedur. Jadi perusahaan ini bisa melakukan pendaftaran secara online di https://siinaskemenperin.co.id untuk wilayah Bandung atau Jawa Barat, dapat mengambil username dan passwordnya di Balai Besar Bahan Barang Teknik teman-teman. Jadi teman-teman untuk mengambil user password ini kita bisa langsung datang ke Balai Besar Bahan dan nanti bisa di email juga teman-teman. Nah apa saja yang perlu dipersiapkan? Nah jadi teman-teman prosedurnya teman-teman wajib menyiapkan dokumen yang wajib disiapkan adalah NPWP, surat izin perdagangan, tanda daftar perusahaan, izin industri, angka pengenal impor jika ada, dan surat kuasa jika diwakilkan. Jadi nanti prosedurnya teman-teman ke registrasi secara online, kemudian teman-teman wajib siapkan dokumen tersebut, nanti akan divalidasi dokumen di UPP, kemudian password dapat digunakan teman-teman. Jadi ini gambaran singkat bagaimana prosedur pendaftaran Si-Inas dan berkasnya yang wajib teman-teman siapkan. Saya akan jelaskan secara video teman-teman. Nah tahap pertama yaitu adalah untuk mendapatkan akun. Perusahaan ini harus melakukan registrasi terlebih dahulu di website Si-Inas yang beralamat tadi teman-teman. Kemudian nanti untuk dapat memulai proses pendaftaran, perusahaan dapat mengklik tulisan registrasi akun Si-Inas di bagian bawah. Selanjutnya nanti teman-teman akan dihadapkan dengan formulir registrasi di mana perusahaan diharuskan mengisi data identitas perusahaan seperti NPWP, NIB, izin usaha lainnya, dan email yang terdaftar di OSS RBA teman-teman. Nah langkah selanjutnya teman-teman, ketika teman-teman sudah mendapatkan, nanti teman-teman akan login ke akun Si-Inas. Di situ teman-teman silahkan masukkan username-nya, kemudian masukkan password-nya teman-teman. Jadi di situ teman-teman silahkan dipilih. Kalau misalkan teman-teman sudah registrasi, masukkan user password. Kalau belum, ketik di bagian bawah itu ada registrasi akun Si-Inas teman-teman. Siapkan berkas-berkasnya terlebih dahulu teman-teman agar mempermudah dan mempercepat kita dalam mendaftar registrasi. Nah registrasi seperti ini teman-teman. Jadi nanti diisi nama perusahaan teman-teman. Kalau teman-teman baru PT perorangan bisa, teman-teman mau pribadi juga bisa, atau udah perusahaan umum juga bisa. Nanti pilih lokasi pabriknya, kemudian masukkan NPWP teman-teman. Jadi nih, jika pelaku usaha masih dalam bentuk perusahaan perseorangan, maka dapat mengisi dengan NPWP orang perseorangan pemilik usaha. Kemudian teman-teman jangan lupa NIB dimasukkan, siapkan juga soft copy NIB-nya yang lengkap ya teman-temannya. Nah nanti setelah mengisi data formulir registrasi, perusahaan dapat mengklik simpan. Selanjutnya sistem akan menampilkan keterangan registrasi berhasil. Nah untuk username dan password ini akan dikirimkan ke alamat email yang telah terdaftar paling lambat 1 kali 24 jam kerja teman-teman. Jadi nanti ada email teman-teman. Nah setelah perusahaan menerima username dan password ini, maka perusahaan sudah dapat login ke akun Si-Inas dengan menggunakan username dan password tersebut. Silahkan dicatat teman-teman ya. Nah, jika sudah berhasil login ke akun Si-Inas, nah perusahaan ini dapat melihat tampilan akun Si-Inas. Nah, kalian wajib untuk melengkapi data akun Si-Inas teman-teman dengan mengisi data perusahaan secara lengkap dan akurat. Simpan nih data perusahaan yang telah dilengkapi sesuai dengan data yang ada teman-teman. Jadi teman-teman silahkan isi kolom-kolomnya sesuai dengan usaha teman-teman ya. Nah, jika teman-teman lupa password nih, nggak usah takut. Nah, di sini jadi jika teman-teman lupa password, perusahaan dapat melakukan reset password dan memperoleh password yang baru pada unit pelayanan publik Kementerian Industri dengan menunjukkan dokumen asli teman-teman. Jadi ada NPWP dan lainnya yang tadi sudah diupload. Teman-teman silahkan nanti bisa dibantu di Kemenperin teman-teman. Jadi nggak usah takut kalau aduh lupa password gimana, nggak usah. Makanya ketika teman mendapatkan akun, catat teman-temannya passwordnya dan juga username teman. Nah lalu bagaimana tata cara sertifikat TKDN ini? Jadi di sini teman-teman lakukan penghitungan dulu nilai TKDN produk secara mandiri. Kemudian teman-teman ajukan permohonan sertifikasi TKDN ini melalui input di data Si-Inas teman-teman. Nah tunggu prosesnya nih, minimal itu maksimal 5 hari kerja teman-teman. Dan nanti teman-teman mendapatkan sertifikat TKDN sudah terbit teman-teman. Jadi pengajuan ini by elektronik dan sistem teman-teman. Jadi sangat gampang sekali teman-teman. Nah di sini ada FAQ teman-teman. Jadi untuk keperluan sertifikat TKDN kepada siapa perusahaan harus mendaftar. Jadi nanti di sini Kementerian Perindustrian ini telah menunjuk 2 lembaga surveyor independen untuk keperluan sertifikasi TKDN. Yang pertama ada PT Surveyor Indonesia, kemudian yang kedua ada PT Sukovindo teman-teman. Di mana di sini alamatnya sudah saya cantumkan. Ada PT Surveyor Indonesia, ada PT Sukovindo alamatnya.
dokumennya, ada kontak personnya, teman-teman silahkan gunakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa sih biaya yang harus disiapkan agar produk kami bisa mendapatkan sertifikat TKDN? Nah, jumlah biaya tersebut bervariasi teman-teman, tergantung jenis produk yang akan disurvei. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silahkan teman-teman menghubungi PT Survei Indonesia atau PT Skovindo yang tadi sudah ada di layar teman-teman ya. Silahkan dicatat nomornya teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui, ada saat ini program dari sertifikat TKDN yang gratis teman-teman. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, lalu apakah benar bahwa biaya sertifikasi TKDN ini ditanggung oleh Kemenperin? Nah, jadi di sini Kemenperin telah menyiapkan APBN untuk membantu perusahaan dalam memperoleh sertifikasi TKDN secara gratis teman-teman. Di mana pada tahun 2012 itu Kemenperin telah menunjuk PT Survei Indonesia sebagai pelaksana kegiatan ini. Nah, tapi perlu dicatat teman-teman, setiap perusahaan ini hanya dapat mengajukan sertifikasi TKDN untuk 2 produk. Nah, biaya untuk sertifikasi produk ketiga dan empatnya itu ditanggung teman-teman. Lalu, dokumen apa saja sih yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan untuk keperluan verifikasi TKDN? Yang pertama adalah akta pendirian perusahaan nih teman-teman, kemudian TDP, laporan hasil produksi 1 tahun terakhir, dan selengkapnya teman-teman bisa nanti cek di daftar konsumen untuk keperluan verifikasi TKDN teman-teman. Nanti teman-teman dikasih nih sama PT-nya apa saja yang perlu dipersiapkan. Yang pasti teman-teman harus mempersiapkan data laporan hasil produksi. Lalu selanjutnya apa saja nih ya nanti akan diverifikasi oleh surveyor? Yang pertama yaitu adalah proses produksi jelas teman-teman, kemudian mesin apa yang digunakan, lalu tenaga kerja nih langsung atau tidak langsung, kemudian biaya tidak langsung pabrik misalkan penggunaan listriknya, gasnya, telepon dan lain sebagainya teman-teman nanti akan disurvei teman-teman buat memastikan bahwa tingkat komponen dalam negeri ini benar-benar sudah terpenuhi teman-teman. Lalu selanjutnya pertanyaan yang ada yaitu adalah bagaimana nih mengatasi permasalahan jika ada perusahaan yang nilai TKDN-nya berbeda dengan nilai yang tertera di sertifikat TKDN, karena ada kemungkinan setelah dilakukan sertifikasi perusahaan tersebut tidak lagi berproduksi melainkan sesudah melakukan impor produk. Nah, pada tahun 2012 Kemenperin akan melakukan monitoring nih berupa audit konsistensi penggunaan produk dalam negeri terhadap perusahaan yang memiliki sertifikasi TKDN yang masih berlaku teman-teman. Jadi nanti adanya monitoring teman-teman. Lalu bagaimana nih prosedur perpanjangan sertifikat TKDN jika masa berlakunya habis? Jadi prosedur perpanjangan sama dengan pada saat pengajuan awal. Perusahaan dapat menghubungi Kemenperin atau lembaga kedua tersebut untuk nanti dilakukan lagi namanya survei teman-teman. Jadi kalau sudah habis teman-teman nanti bisa diajukan lagi ya, nggak usah takut, nggak usah ragu teman-teman. Lalu kita informasikan bahwa di saat ini ada informasi tambahan yaitu jadi 5 langkah tadi. Pertama teman-teman dilakukan secara mandiri, ajukan permohonan sertifikat melalui SINAS, kemudian input data perusahaan, tunggu proses verifikasi data oleh kelompok kerja verifikasi. Setelah disetujui, nanti sertifikat TKDN IKA ini dapat dicetak secara mandiri teman-teman. Jadi sama seperti sertifikat halal teman-teman. Jadi ada petugas yang datang langsung ke kita. Nah, informasi tambahan kedua yaitu saat ini ada fasilitasi sertifikasi TKDN gratis teman-teman sampai Desember 2023. Silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada teman-teman, di mana kuota ini sebanyak 2000 sertifikat produk untuk perusahaan industri skala menengah teman-teman dengan modal usaha lebih dari 5 miliar sampai dengan 10 miliar di luar tanah dan bangunan teman-teman. Nah, di mana setiap perusahaan ini dapat difasilitasi semaksimal 8 sertifikat produk. Wow, ayo segera teman-teman daftarkan teman-teman. Nah, informasi tambahan ini gambaran teman-teman untuk alur proses sertifikasi TKDN. Jadi teman-teman di sini tahap persiapan yaitu adalah mengajukan sertifikat TKDN ke lembaga verifikasi independen. Jadi nanti di sini lembaga verifikasi akan menerima pengajuan sertifikasi. Setelah itu nanti lembaga akan melakukan verifikasi survei lapangan teman-teman. Nah, nanti dari lembaga verifikasi ini setelah melakukan survei akan dihitung nih bagaimana TKDN-nya, mereka membuat laporan dan memasukkan draft TKDN secara sistem. Kemudian nanti akan diolah oleh pusat P3DN, menerima laporan dan melakukan rapat panel pembahasan laporan TKDN. Apabila diterima iya, maka sertifikat TKDN diinput di daftar inventarisasi barang dan jasa produksi dalam negeri serta dicetak dan distandarisasi oleh pusat P3DN. Nanti sertifikat ini diserahkan ke lembaga verifikasi independen TKDN dan sertifikat akan teman-teman terima teman-teman. Baik teman-teman, itu saja sekilas tentang bagaimana akun SINAS. Silahkan teman-teman langsung daftarkan karena saat ini masih berlaku sampai dengan Desember 2023. Ada namanya fasilitasi sertifikasi TKDN secara gratis. Yuk manfaatkan teman-teman karena ini adalah hak kita sebagai pelaku usaha. Teman-teman, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan membantu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan jangan ragu-ragu ketikkan di kolom komentar teman-teman. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.